Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Dunia simulasi. Simulasi itu sendiri bisa diartikan sebagai tiruan. Dalam KBBI, simulasi itu bisa diartikan sebagai latihan tiruan yang mirip dengan fenomena aslinya. Sebenarnya teori dunia simulasi itu sudah ada sejak zaman Maya kuno, ketika kerajaan Maya kuno itu masih ada. Namun baru dipublikasikan sehingga banyak orang yang tahu itu pada sekitar tahun 2003 ketika ahli filsafat dari Oxford University yang bernama Neil Bostrom itu mengungkapkan idenya melalui sebuah artikel atau jurnal, di mana salah satu idenya itu berbunyi, kehidupan yang kita jalani seperti simulasi komputer yang dikendalikan oleh pihak tertentu dengan cara berpikir dan teknologi yang canggih. Tentu saja ide itu berkembang dari observasinya terkait dengan kecanggihan komputer dan kompleksnya otak manusia. Zaman dulu game itu sesederhana ini, sedangkan sekarang game itu sudah secanggih ini. Nah, hal itu memberikan peluang bahwa manusia itu di peradaban yang sangat modern dan canggih bisa membuat simulasi kehidupan nyata, atau simpelnya kita itu hidup di dunia game, tidak hidup di dunia nyata. Jadi ada yang namanya base reality atau dunia nyata, dan dunia nyata itu dikopi dan kemudian menjadi dunia simulasi. Dan menurut teori ini kita itu berada atau hidup di dunia simulasi, dunia tiruan, atau kita itu hidup dalam game yang sangat canggih. Apakah teori ini hanya main-main saja? Tentu saja tidak. Teori ini bahkan diteliti oleh orang-orang pintar dan terkenal dunia seperti Matt Damon, Neil deGrasse Tyson, dan juga Elon Musk. Elon Musk itu sendiri sangat-sangat tertarik dengan teori dunia simulasi. Bahkan beliau itu pernah mengatakan bahwa kita tidak hidup di dunia simulasi itu perbandingannya adalah 1 dibanding 1 miliar. Antara base reality atau dunia nyata dengan dunia simulasi itu sudah sangat sulit dibedakan mana yang dunia nyata atau mana yang dunia simulasi, karena dunianya itu ya saling bergesekan. Tentu saja karena dunia simulasi itu terbentuk dari teknologi yang sangat canggih, maka akan ada unsur yang namanya program dan kontrol, di mana sebuah program komputer secanggih apapun nanti akan mengalami yang namanya kesalahan, error, atau ngebug. Begitu juga dengan dunia simulasi, ngebug, error, atau ada kesalahan itulah yang akan menjadi bukti bahwa kita kemungkinan hidup di dalam dunia simulasi. Dalam teori dunia simulasi, kesalahan, ngebug, atau error disebut dengan istilah glitch in the matrix. Yang pertama ada deja vu. Seperti kita itu belum pernah menuju ke tempat A, tetapi ketika kita itu untuk pertama kalinya pergi ke tempat A, kita itu merasa sepertinya saya pernah datang ke tempat ini, meskipun sebenarnya belum pernah datang ke tempat itu. Hal itu bisa terjadi karena adanya gesekan antar dunia simulasi. Yang kedua adalah adanya hantu. Jadi hantu dalam teori dunia simulasi itu dikatakan sebagai program simulasi yang salah atau error, sehingga ada penampakan-penampakan yang tidak jelas. Dan karena tidak semua orang bisa melihat, ya itulah yang namanya error. Kalau orang bisa melihat, maka itu yang namanya fakta. Karena itulah adanya hantu itu diklaim sebagai salah satu bukti kalau kita itu hidup di dalam dunia simulasi. Mandela Effect. Mandela Effect itu maksudnya adalah adanya kejadian yang dianggap banyak orang adalah nyata, namun faktanya tidak. Contohnya, kalau kalian ingat dalam serial kartun Curious George, karakternya digambarkan seorang monyet. Menurut ingatan kalian, monyet ini apakah memiliki ekor atau tidak? Kebanyakan orang, monyet di dalam serial Curious George pasti memiliki ekor, iya kan? Namun faktanya, Curious George tidak memiliki ekor. Fakta menariknya, teori ini belum bisa dikatakan salah, meskipun teori ini juga belum bisa dikatakan benar. Dalam ranah spiritualitas, base reality atau dunia nyata itu dianggap banyak orang sebagai akhirat, sedangkan dunia simulasi atau tiruannya itu adalah ya dunia yang kita tinggali saat ini. Dan pengontrol atau pemogram dari dunia simulasi itu sendiri adalah Tuhan, yaitu Allah. Wallahu alam, ini hanya teori dan bukan fakta. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.